Era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit. Sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil, dan saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi. Catur skakmat ala Jokowi, undang polisi ke istana. Satu irjen kena tangkap narkoba, ditulis oleh Manuel dari sewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Presiden Jokowi dulu tidak pernah gagal untuk membuat saya terpukau. Orang ini dalam bermain politik sangat cantik dan kadang-kadang kita harus angkat topi melihat para oposisi ternganga. Presiden Joko Widodo melakukan gerakan politik yang sangat cantik dengan model yang mungkin tidak banyak dan tidak sebanding dengan Prabowo saat Pilpres 2014 dan 2019. Alhasil, Joko Widodo yang tidak punya masa mendadak jadi primadona. Bermodalkan kejujuran dan kecerdasan di dalam berpolitik, Presiden Joko Widodo berhasil masuk ke dalam atensi nasional yang begitu sulit untuk digapai. Namun, Presiden Joko Widodo berhasil membangun citra yang sangat amat baik dan memang dia membuktikan hal tersebut. Kecerdasan berpolitiknya sangatlah tinggi dan membuat kita sama-sama mengakui bahwa dia bisa memimpin bangsa ini dengan sangat amat memuaskan. Hasil dari kepemimpinannya terlihat sekali di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia yang begitu luar biasa membuat kita sama-sama terhempas dari jurang resesi dan justru selamat. Saat ini gerakan politik dan caturnya Presiden Joko Widodo dapat dilihat dengan bagaimana dia mengundang seluruh petinggi kepolisian Republik Indonesia datang ke istana. Petinggi Polri pun datang ramai-ramai, arahan langsung coy. Tiba-tiba beberapa hari saja informasinya. Tepat di hari Presiden Joko Widodo bertemu polisi dengan ponsel dititipkan ke pihak protokol istana, di hari ini jugalah seorang petinggi polisi ditangkap oleh Propam terkait narkoba, Irjen Teddy Minahasa. Ketika semua petinggi Polri lengah, di sanalah Propam bekerja dengan senyap, membongkar sindikat narkoba yang dimainkan oleh mafia yang ternyata ada di dalam tubuh Polri. Sadis betul gerakan skakmat yang memakan Teddy. Semua polisi harus tes urin. Karena saya melihat bagaimana keamanan dan protokol kesehatan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo dengan luar biasa. Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang dalam masa-masa kekelamannya dengan citra-citra yang dibangun kurang baik. Mungkin di periode pertama Presiden Joko Widodo memimpin banyak sekali pejabat kepolisian yang main mata satu sama lain. Merasa mereka dilindungi oleh pemimpin sebelumnya. Polisi ya bisa seenak udelnya. Mereka berpikir Presiden Joko Widodo bisa dipermainkan seperti pemimpin sebelumnya. Justru ternyata di era seorang yang tidak memiliki latar belakang militer sama sekali, Presiden Jokowi lah tersebut terungkapkan bobrok di kepolisian. Mulai dari kasus Ferdy Sambo sampai sekarang seorang petinggi polisi ditangkap karena narkoba. Saya bersyukur bagaimana Presiden Joko Widodo berhasil membangun dan memfokuskan kepemimpinannya di dalam pembangunan manusia sesuai janji Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan dia tidak akan ada ikatan lagi di dalam periode keduanya. Dan benar, seluruh jajaran kepolisian dibuat gempar lewat undangan Presiden ke istana dan di hari itu juga ada yang positif narkoba. Permainan cantik ini mungkin tidak banyak orang yang bisa melihat. Jebakan yang dipasang oleh Presiden Joko Widodo sangatlah sulit untuk dihindari karena terlihat halus sekali. Bagaimanapun juga, kita tahu bahwa Presiden Jokowi adalah pecatur ulung yang memiliki karisma dan didukung oleh orang-orang baik. Dan kebanyakan mereka-mereka besar kepala dan menganggap bisa main-main sama Presiden Joko Widodo. Diundang ke istana adalah satu hal yang sifatnya bergengsi dan banyak orang termasuk para kepolisian. Tapi siapa sangka peristiwa bergengsi itu justru menjadi sebuah jebakan yang membuat para jajaran petinggi Polri kaget sekaget-kagetnya. Akhir kata kita harus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada Indonesia lewat mengirimkan Presiden Joko Widodo ke tengah-tengah kita selama 10 tahun. Saya yakin dengan ditangkapnya orang-orang bermasalah khususnya di dalam jajaran penegak hukum, kasus-kasus yang nyangkut di kepolisian khususnya terkait dengan orang besar politisi yang banyak duit bisa terus terbongkar. Yang paling gampang kelihatan adalah kasusnya di DKI Jakarta loh. Malah ada yang sangat ngebet mau jadi presiden dan kebelet kayak mau berak di celana.
Teknik bermain catur politik ala Presiden Joko Widodo diakui dunia dan kelasnya bukan lagi kelas Anies ataupun politisi lainnya yang menggunakan radikalisme dan pengacauanisme untuk ditunggangi. Begitulah catur mantul. Bagaimana menurut Anda? Kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Gugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan, ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri. Ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri, saya lulus S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, ya, pakai shot asli, ya. University of Notre Dame, PhD degree, ya, itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan, ini loh ijazah saya yang asli. Sudah uzur pamer ijazah S3 luar negeri. Malu Mbah, malu. Mbah Amin langsung kena mental, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Usia boleh tua, 78 tahun guys. Tapi jangan salah, kebijaksanaan rupanya masih jauh dari dirinya. Ini hanya opini ya. Entahlah kalau anak-anak dan bininya berpendapat lain, misalnya memperjuangkan bangsa ini atau hal lain, terserahlah. Yang jelas jejak digital merekam bahwa orang tua satu ini mempunyai kebencian yang besar kepada pemerintahan sekarang, atau lebih tepatnya kepada pemerintahan Joko Widodo. Entahlah apa yang pernah dilakukan Joko Widodo kepadanya. Yang jelas orang tua ini, sebut saja Amin Rais Soh, hobinya memang nyinyir terhadap Jokowi. Ingat ya, nyinyir bukan mengkritik. Banyak sekali nyinyirannya, mulai dari pengibulan, bebek lumpuh, rezim ugal-ugalan lah. Bahkan mempertanyakan nasionalisme Jokowi. Semua ada link beritanya, cek aja di Google. Selalu salah Jokowi di matanya. Entah ini terjadi karena dia tidak mendapatkan posisi apapun di zaman Jokowi. Tidak tahulah, pokoknya di matanya Jokowi selalu salah. Masalah lain orang-orang yang mempunyai kedengkian yang akut ini adalah hanya nyinyir, tidak pernah memberi solusi, yang penting menyalahkan. Semua seperti Bapak Prihatin yang sekarang malah nurun ke anaknya yang manja membahana itu. Beda lagi sama anak Simba ini yang katanya malah kena kasus KDRT. Kita juga nggak lupa dong sama anak perempuannya yang dokter itu yang sok hebat bilang kalau Sarumpait itu Cut Nyadin. Gatonya dia kena prank. Bukannya minta maaf ke masyarakat karena telah memprovokasi, malah ngeloyor begitu saja. Weleh mbah, kok gitu ya? Simba juga belum lama ini nyinyirin masalah utang dan IKN kepada Jokowi. Waduh, sudahlah mbah, biarkan yang muda berkarya. Waktumu sudah lewat mbah. Mandito alias menjadi pendeta saja. Dan sempat beberapa bulan beliau menghilang dari peredaran dunia pernyinyiran. Gatonya belum lama ini dia muncul lagi dengan membawa ijazahnya dari dan menunjukkannya ke publik. Ya ampun, untuk apa mbah nyombongin ijazahnya? Kayak anak kecil aja mbah. Boisin mbah. Zaman sekarang ini bukan zamannya ijazah, tapi zamannya kompetensi. Ijazah tanpa kompetensi artinya sama saja tidak punya ijazah. Karena kompetensi alias skill yang penting, ini sudah zaman milenial mbah. Orang juga sudah gak mau lagi pakai gelar-gelar di depan namanya. Ya mungkin kayak dokter tifu-tifu yang suka nyinyirin ijazah orang saja yang pakai gelar di Twitter. Memalukan ya. Sudahlah mbah, simpan ijazahmu baik-baik. Gak usah kayak anak kecil. Mending gunakan sisa waktumu untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi dirimu dan mempersiapkan diri meninggalkan dunia ini tanpa rasa dengki dan iri. Tapi itu semua terserah kamu saja mbah. Hidup-hidupmu sendiri, kami hanya bisa prihatin. Hashtag jangan pilih pengasong politik identitas. Hashtag kawal Jokowi. Hashtag NKRI harga mati. Cak Sud. Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan menyindir keras petinggi Partai Umat sekaligus ex-ketua MPR RI Amin Rais yang baru-baru ini memamerkan ijazah miliknya dari jenjang sekolah dasar hingga ijazah S3 di Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Amin Rais memamerkan capaiannya itu saat ramai ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Menurut Ferdinand, kendati mendapat gelar S3 dari luar negeri, namun Amin Rais bukan sosok hebat. Dia lantas menyindir Amin Rais dengan menyebut gara-gara mendapat gelar S3 di luar negeri, Amin Rais berpihak pada asing ketika menjabat ketua MPR pada 1945 silam. Dia pikir dia hebat dengan ijazah seperti itu. Pantas waktu dia ketua MPR, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan memasukkan kepentingan asing, kata Ferdinand di akun Twitternya Jumat 14 Oktober 2022. Lebih lanjut, eks-politisi Demokrat ini meminta Amin Rais untuk banyak-banyak berbuat baik mengingat usianya yang sudah uzur. Pak Tua, sudahlah, ingat hari mati dengan melakukan kebaikan. Imbuhnya. Bagaimana menurut Anda?